Halo guys, bertemu lagi di channel Good Movie ID. Kali ini Good Movie ID akan melanjutkan kisah Kinan di part 30. Sekali lagi Good Movie ID minta jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini selalu memberikan yang terbaik buat kalian. Oke lah, tanpa lama-lama kita gas ke. Sebelum bertarung, di sini Cao Pan berkata terlebih dahulu, "Kinan, di pavilion Wu Yuan, kau pernah mengalahkan tuan muda kami sekali. Itu adalah alasan kenapa tuan muda berubah pikiran dan mulai berkultivasi dengan serius sekarang. Aku harus berterima kasih untuk itu. Oleh karena itu, dalam kompetisi ini, aku tidak hanya akan menekan tingkat kultivasiku ke setengah langkah Martial King, tetapi aku juga akan menekan ranah seni bela diriku ke alam pencapaian besar dan tanpa menggunakan senjata Xiantian. Mari kita lakukan pertarungan yang adil." Bukan hanya Cao Fan, Yang Yiming juga berkata, "Selanjutnya aku, Yang Yiming, seperti yang dikatakan Cao Fan, aku juga akan menekan tingkat kultivasiku agar pertarungan adil." Kinan kemudian mencangkupkan tangannya dan menjawab, "Oke, kalau begitu aku akan mengeluarkan semuanya hari ini. Aku harap kalian bertiga bisa memberikan saran." Kemudian setelah itu, Kinan pun mulai mengeluarkan teknik matanya. Aura yang kuat keluar dari tubuh Kinan, bersamaan dengan munculnya senjata tingkat Xiantian yang berada di belakangnya. Kinan pun kemudian memberikan serangan pertama ke tiga orang itu. Tiga orang tersebut cukup terkejut dengan serangan Kinan. Di sisi arena sendiri, Master Zhou berkomentar atas tindakan Kinan. Kinan, dari sekte Xuanling sangat terkenal, dan dia berani menantang tiga kebanggaan langit. Terlalu sombong, bukanlah hal yang bagus. Kompetisinya belum selesai, dan hasilnya juga belum jelas. Kenapa sekte Master Zhou tidak sabaran? Kita lihat saja, balas Tetua Shan. Cao Fan pun kemudian membalas serangan Kinan sambil mengatakan, "Kinan, karena kau ingin menantang kami bertiga, maka tunjukkanlah kemampuanmu yang sebenarnya." Kinan dengan rasa penuh percaya diri tertawa dan berkata, "Hahaha, bagus, datanglah." Ia pun menyerang balik Cao Fan. Cao Fan berusaha menahan serangan Kinan. Di sisi lain, Yang Yiming yang melihat kesempatan kemudian menyerang Kinan dengan debu manik-manik penghindar. Li Qingyu pun ikut menyerang dengan jurus pengekang. Mereka bertiga menggabungkan kekuatan untuk memojokkan Kinan. Namun tentu saja Kinan takkan kalah hanya dengan serangan tersebut. Jurus Kinan sangat kuat, sehingga bisa menghancurkan combo serangan mereka. Akibat ledakan serangan Kinan, mereka bertiga pun dipukul mundur oleh Kinan. Cao Fan kemudian melompat dan menyerang Kinan dengan jurus jari Raja Iblis. Namun Kinan dengan mudah menghindari serangannya tersebut. Melihat Kinan yang sangat easy menghindari serangan combo mereka, Li Qiu kemudian berkata, "Kenapa? Aku merasa dia sudah lama melihat gerakan kita." Lalu Yang Yiming juga berkata, "Kalian berdua mundur dan biarkan aku menghadapinya," ucap Yang Yiming, yang berniat menghadapi Kinan seorang diri. Yang Yiming kemudian menggunakan serangan niat pedang Zaotian, sebuah serangan niat pedang yang sangat mengerikan, bak ribuan hujan pedang yang mengarah menyerang Kinan. Master Yang Yiming yang menonton pun berkata kepada Tetua Shan, "Barusan sangat mengerikan, tidak peduli seberapa banyak Kinan melihat situasinya, dia tidak akan bisa lepas dari ini." "Terlalu cepat mengatakan itu sekarang," balas Tetua Shan. Apakah Tetua Shan berpikir Kinan masih mempunyai kesempatan menang?" Lanjut Master dari Yang Yiming. Kembali ke Kinan. Kinan sedang berusaha menahan serangan itu. Kinan bergumam, "Ini buruk. Meskipun mata God Opar bisa mengintip misteri di balik niat pedang Zoutian ini, dengan kecepatanku saat ini, aku tidak bisa menghindarinya." Di saat dirinya terdesak, lalu ia pun akhirnya memiliki sebuah cara. Kinan kemudian mengeluarkan sedikit aura God Opar untuk membuat perisai, dan cara itu pun berhasil mematahkan serangan Yang Yiming. Namun Yang Yiming tidak berhenti sampai di situ. Dirinya kemudian mengeluarkan Martial Soul-nya, yaitu Martial Soul Zoutian, sebuah Martial Soul yang berbentuk naga. Martial Zoutian pun menyerang Kinan, namun Kinan hanya memerlukan satu tinjunya saja untuk menghancurkan Martial Soul tersebut. Akibat serangan balik Kinan, Yang Yiming pun keluar arena dan dinyatakan kalah. Ia pun cukup terkejut karena dikalahkan oleh Kinan. Ketiga kebanggaan langit menggabungkan kekuatan, dan mereka masih bukan lawan Kinan. "Orang ini terlalu tidak normal," ucap para penonton. Yang Jun juga yang melihatnya, ia nampak sangat kesal. "Sial," gumamnya.
Yang Yiming kemudian mencakupkan tangannya dan mengatakan jika dirinya mengakui kekalahannya. Kinan pun berterima kasih. Tuan utusan dari Tanah Suci Azure Dragon tersenyum. Awalnya ia tidak peduli dengan pertarungan, namun dikarenakan Kinan menampilkan pertarungan yang bagus, ia pun mengatakan jika ini cukup menarik. Kembali ke arena, Jawaban di sini kembali berkata, Kinan, kau adalah kebanggaan langit terkuat yang pernah aku temui. Karena itulah hari ini aku akan menggabungkan kekuatanku dengan Lin Qiu untuk melakukan pukulan terkuat menghadapimu. Ucapnya, lakukan saja, jawab Kinan. Cao Fan kemudian mengeluarkan martial soul api iblis dan berkata, bakarlah langit. Li Qingyu mengeluarkan martial soul awan jatuh dan menggunakan jurus 99 perubahan awan jatuh dan sangkar pengunci awan besar. Seketika dua serangan combo martial soul itu menyerang Kinan secara bersamaan. Kinan mencoba untuk memukul combo serangan martial soul tersebut, namun combo itu ternyata tidak bisa dianggap remeh. Kinan pun terjebak dalam kurung yang dipenuhi oleh api. Seseorang berkata, ini buruk. Jika ini terus berlanjut, dia akan terbakar hidup-hidup. Kinan yang berusaha keras menahan dan keluar dari serangan itu, dirinya bergumam. Untungnya, aku melatih teknik armor tubuh api emas. Jika tidak, aku takut aku pasti akan langsung terpukul segera setelah terkena api iblis ini. Cao Fan yang melihat Kinan berusaha melawan tanpa mengeluarkan martial soul-nya, kemudian berkata, Kinan, kenapa kau tidak melepaskan martial soul-mu? Ucapnya. Kinan tidak menjawab, namun ia bergumam, tidak, ini belum batasku. Aku tidak bisa menunjukkan kartuku secepat ini. Pasti ada jalan lain untuk keluar dari kondisi ini. Namun tiba-tiba sesuatu muncul dari tubuh Kinan. Hal tersebut membuat para master terkejut. Ternyata benda yang muncul dari tubuh Kinan adalah inti bencana Martial King milik Kinan. Para penonton pun mulai berkata, astaga, hanya dalam 1 bulan dari lapisan kedua tahap Xiantian ke inti bencana Martial King. Kesempatan macam apa yang dibutuhkan? Bahkan murid inti tidak bisa melakukannya. Master Yang Yiming terkejut. Apa? Sebulan? Ucapnya. Kemudian sebuah tekanan besar muncul dari langit. Ouyang Jun yang melihat Kinan akan dipromosikan naik tingkat, dirinya sangat kesal dan bergumam. Kebanyakan orang hanya berjarak 3 kaki dari promosi ke Martial King. Bahkan jika itu aku, masih ada selisih jarak. Inti bencana Martial King Kinan itu 4 kali lebih kuat dariku. Gumamnya. Di sisi Kinan sendiri, ia berteriak kepada langit. Inti Martial Kingku sudah muncul. Petir kesengsaraan, kenapa kau tidak cepat turun? Kemudian dia menggunakan kekuatan mata kiri God of War untuk memancing petir kesengsaraan muncul. Akhirnya petir kesengsaraan pun muncul dan menyerang inti bencana Martial King milik Kinan. Kinan kemudian bergumam, tunggu, aku harus menahan kesadaran jahat yang ditinggalkan oleh seni bela diri kuno dan memprovokasi badai petir kesengsaraan. Seseorang di luar arena yang menyadari seni bela diri Kinan kemudian berkata, ternyata itu adalah seni bela diri kuno, dia akan menderita hasil buruk itu. Ditolak oleh langit dan bumi. Bukan hanya penonton, Putri Miao Miao dan Naga Harimau pun berkata menyemangati Kinan. Kinan, jangan kalah. Sangat menyenangkan untuk melawan takdir. Kerja bagus, Kinan. Ucap Naga Harimau. Di sisi lain, Cao Fan dan Li Qingyu yang mengetahui Kinan akan dipromosikan dan saat ini tengah dalam kesusahan, mereka pun berniat untuk membantu Kinan. Kita berdua harus segera mendorong martial soul kita untuk menekan inti bencana Martial King Kinan. Hancurkan kekuatan mengganggu dari langit dan bumi, kemudian tarik petir kesengsaraan. Ucap Cao Fan, aku setuju, jawab Li Qingyu. Mereka pun mengeluarkan energinya dan seketika membantu Kinan. Kinan yang melihat mereka membantu dirinya lalu bergumam, kalian, kenapa mereka ingin membantuku? Tidak hanya Cao Fan dan Li Qingyu, bahkan Yang Yiming yang telah kalah oleh Kinan pun membantu Kinan. Karena mereka bertiga membantu Kinan, para penonton pun terkejut dibuatnya. Apa yang terjadi? 3 kebanggaan langit itu tidak begitu tidak tahu malu kan? Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Kinan. Para penonton salah paham kepada 3 kebanggaan langit. Para tetua yang melihat kerjasama 3 kebanggaan langit, mereka pun berkata, yang dimulai oleh Tetua Shan. Inilah talenta dari kebanggaan langit yang sebenarnya. Mereka melepaskan hal-hal sepele dan bergandengan tangan untuk membantu yang lainnya melawan bencana. Ya, jika hal ini menyebar, itu akan menjadi pembicaraan yang bagus. Dengan di posisi seperti itu, prestasi masa depan ketiga anak muda itu tidak boleh dianggap remeh, ucap tetua yang lainnya. Kembali ke Kinan dan 3 kebanggaan langit. Di sana terlihat inti bencana Martial King Kinan retak.
Mereka khawatir, kemudian bergumam. Ini buruk. Jika Kinan tidak bisa menahan tekanan ini, dia bukan hanya tidak akan bisa menerobos, inti Martial King-nya juga akan hancur. Dan dari seorang kebanggaan langit, dia akan menjadi sampah. Sedangkan Ouyang Jun yang tidak ingin Kinan naik tingkat, ia sangat kesal, bahkan berobsesi untuk menghancurkan inti bencana Martial King Kinan. Tiga kebanggaan langit masih berusaha membantu Kinan. Mereka mencoba untuk menarik inti bencana Martial King Kinan. Kinan pun berkata, "Ketiga temanku, kalian tidak perlu menahan diri, itu juga akan membantuku." Namun tiba-tiba sebuah tekanan yang sangat kuat menghantam tubuh Kinan. Kinan berusaha untuk menahan tekanan tersebut. Ia pun bergumam, "Kalian, kenapa mereka ingin membantuku? Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengatasi hal semacam ini? Aku tidak akan menyerah dengan mudah." Namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi pada inti bencana Martial King Kinan. Ya, inti bencana Martial King Kinan hancur. Namun bukannya khawatir, Kinan malah tertawa senang. "Hahaha, pantas saja aku sudah lama tidak bisa dipromosikan ke Martial King. Ternyata aku kurang memiliki kemampuan mata kiri God of War." Dan tiba-tiba inti bencana Martial King Kinan pun membentuk sebuah inti bencana Martial King yang baru. Aura yang dikeluarkan oleh inti bencana Martial King Kinan sangat kuat dan berkilau. Bahkan ketiga kebanggaan langit terkena hembusan angin yang kuat dikarenakan inti bencana Martial King Kinan. Kinan lalu berkata, "Kekuatan langit dan bumi, hancurlah." Petir kesengsaraan pun begitu banyak menyerang inti bencana Martial King Kinan. Dan hal itu bahkan membuat utusan dari Tanah Suci Azure Dragon tercengang. "Ini bagaimana mungkin?" ucapnya. Ia pun lalu bergumam. Bahkan, seorang super jenius dengan martial soul level Huang tingkat 10, saat mereka melakukan terobosan, mereka hanya bisa memancing badai petir sebesar 5 kaki. Tapi Kinan ini benar-benar memprovokasi ratusan kaki badai petir. Bukan hanya utusan dari Tanah Suci Azure Dragon, para tetua yang melihat kejadian tersebut pun mereka serentak berkata, "Petualangan yang didapatkan anak ini sungguh luar biasa. Aku takut hanya saat Kaisar dipromosikan saat itu ada kejadian seperti ini." Naga Harimau dan Putri Miao Miao juga terkejut. "Sialan," ucap Naga Harimau. "Ratusan kaki badai petir, itulah Kinan," lanjut Putri Miao Miao. Ouyang Jun terlihat sangat kesal, sedangkan Kinan dirinya saat ini sedang berkonsentrasi. "Dunia ini bukan milik manusia. Gunakan semuanya seperti anjing," ucap Kinan membaca ajian. Di sisi arena, Xiaoleng bergumam, "Tinggal sebentar lagi. Inti Martial King yang menentang langit itu akan terbentuk. Kinan, kau harus bertahan." Namun di saat yang lain sedang gempar-gemparnya terpukau oleh Kinan dan berdoa agar Kinan cepat dipromosikan, tiba-tiba Ouyang Jun datang menyerang Kinan. "Kinan, kau harus mati," ucapnya sambil menebas pedangnya. Putri Miao Miao berteriak, "Bajingan, beraninya dia. Kau cari mati," ucap Naga Harimau. Tetua San juga ikut bertindak. "Anak ini sungguh jahat," ucap Tetua San. Mereka bertiga kemudian menghalau Ouyang Jun sampai ke tempat Kinan. Namun Ouyang Jun menggunakan jurus naga berenang melalui laut yang membuatnya berteleport ke arah inti bencana Martial King Kinan. "Ini buruk, tujuannya adalah inti milik Kinan," ucap Putri Miao Miao. Ketika Putri Miao Miao akan menyerang Ouyang Jun, tiba-tiba Ouyang Ba sudah ada di depan Putri Miao Miao. Putri Miao Miao sangat kesal kemudian bergumam, "Kau, Ouyang Ba ini sengaja berhenti di sini. Dia pasti tidak berniat menghentikan Ouyang Jun." Sedangkan Ouyang Jun yang saat ini telah berada tepat di inti bencana milik Kinan, ia pun langsung mengangkat pedangnya untuk menghancurkan inti tersebut. "Kinan, aku akan menghancurkan inti milikmu," ucapnya. Tapi Kinan tidak pasrah begitu saja. Dia lalu menahan serangan Ouyang Jun. "Dalam mimpimu," jawab Kinan. Kinan kemudian mencoba menarik inti Martial King ke dalam tubuhnya lagi. Dan hal itu adalah tugas yang paling mendesak dan susah. Ouyang Jun pun takkan membiarkan hal itu terjadi. Ia lalu melompat dan menyerang inti milik Kinan. Seketika Kinan langsung muntah darah. Putri Miao Miao dan Naga Harimau pun sangat geram dibuatnya. Dan mereka mencoba untuk menyerang Ouyang Jun. Namun dihentikan oleh Ouyang Ba. Tidak hanya Putri Miao Miao dan Naga Harimau yang murka. Bahkan Tetua San pun sangat murka dibuatnya. Ia lalu menyerang Ouyang Jun. Ouyang Jun berteriak meminta pertolongan ayahnya. Namun serangan Tetua San dihancurkan oleh Tuan Utusan Tanah Suci Azure Dragon. Tuan Utusan pun meminta semuanya berhenti.
Sedangkan Kinan saat ini dirinya tengah terluka parah karena intinya setengah hancur. Ia pun segera menarik intinya kembali. Kinan kemudian melihat ke arah intinya sambil berkata, "Mungkinkah inti Martial Kingku akan segera hancur?" Terlihat inti Martial King Kinan yang retak. Kinan kemudian mengembalikan inti Martial Kingnya ke dalam tubuhnya sambil bergumam, "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa mengandalkan mata kiri God of War." Di sisi Oyangba, dia yang melihat bakat luar biasa Kinan, ia pun bergumam, "Sepertinya selain membunuh Kaisar, aku tidak boleh melepaskan sesuatu yang ada di dalam tubuh Kinan." Putri Miao Miao lalu menghampiri Kinan dan memberikan obat kepada Kinan, agar Kinan bisa sesegera mungkin merawat lukanya, dan ia serta naga harimau akan mengurus sisanya. Kinan kemudian meminum obat tersebut. Tuan Utusan kemudian berkata, "Lihatlah dirimu, kau sudah menjadi raksasa di tanah Martial Ancestor, dan kau masih mempermasalahkan hal-hal kecil. Apa kau tahu jika sebuah perang terjadi barusan, berapa banyak murid yang hadir di sini yang akan selamat?" Mendengar Tuan Utusan mengatakan jika itu masalah sepele, para kerumunan kemudian berkomentar, "Apakah ini masalah sepele? Inti Martial King Kinan hampir hancur loh." Oyangba lalu mencakupkan tangannya dan meminta maaf. "Kejadian barusan memang salah anakku. Itu karena aku tidak bisa membantu mendisiplinkannya, dan itu menyebabkan kerugian besar pada Kinan. Tetapi anakku tidak buruk sifatnya, dan aku harap kau akan melihat wajahku dan memberikannya kesempatan untuk berubah." Namun Putri Miao Miao tidak terima dengan kelakuan Ouyang Jun. Dia juga sangat kesal kepada Oyangba yang masih membela anaknya. Putri Miao Miao lalu menunjuk Oyangba dan berkata, "Utusan Tanah Suci Azure Dragon, Master Sekte Xuanling, aku tidak peduli meskipun kalian berada di ranah Martial Sovereign atau semacamnya. Jika kalian tidak menyerahkan Ouyang Jun hari ini, putri ini pasti akan menghancurkan kalian. Aku baru saja meminta maaf. Jika ketiganya masih bersikeras, lalu kita harus bertarung," jawab Oyangba. "Ayo, siapa takut?" jawab Putri Miao Miao. Di sisi Ouyang Jun yang watado atau wajah tanpa dosa, kemudian ia ingin mengatakan sesuatu kepada Tetuasan. Putri Miao Miao sangat geram kepada Ouyang Jun. Walaupun ia telah melakukan hal buruk, ia masih memiliki wajah untuk berbicara kepada Tetuasan. Tetuasan lalu meminta Putri Miao Miao untuk tenang terlebih dahulu dan mendengarkan apa yang ingin Ouyang Jun katakan. Ouyang Jun kemudian berkata, "Kinan, masalah ini disebabkan karena kau dan aku, jadi sebaiknya kau dan aku yang menyelesaikannya." Kinan pun bertanya bagaimana cara Ouyang Jun menyelesaikan masalahnya dengan dirinya. Ouyang Jun lalu berkata lagi, "Sekarang aku akan menekan kultivasiku ke setengah langkah Martial King dan bertarung denganmu. Aku akan memotong semua keluhan di antara kita." Ya, artinya di sini Ouyang Jun menantang Kinan untuk gelut. Para kerumunan lalu mencemooh Ouyang Jun. Ouyang Jun ingin menantang Kinan. Kinan sudah terluka parah, sekarang aku takut dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 30% kekuatannya, benar kan? Bukan hanya kerumunan, naga harimau juga berkata jika Ouyang Jun tidak tahu malu. Putri Miao Miao juga meminta agar Kinan tidak terpancing provokasi Ouyang Jun. Namun Ouyang Jun masih lanjut memprovokasi Kinan dengan berkata, "Kinan, mungkin lebih baik memberitahumu satu hal. Sejak kau kembali ke sekte, akulah orang yang mengirim semua orang yang mempersulitmu. Bukankah kau ingin membunuhku?" Kinan dengan amarah yang menggebu-gebu menjawab Ouyang Jun, "Oke, aku berjanji akan menerima tantanganmu, tapi dengan satu syarat, itu adalah pertarungan hidup dan mati." Ouyang Jun tertawa karena Kinan menantangnya di aula hidup dan mati. "Karena kau sendiri yang berinisiatif membuka pintu, maka aku akan mengambil nyawamu." Namun tiba-tiba utusan meminta untuk menunggu, kemudian dia berkata, "Pertandingan ini tidak bagus untuk Kinan. Jika Kinan menang, orang tua ini akan memberinya 100 cangkang batu pengumpul kekuatan dan berjanji memberinya kesempatan untuk masuk ke Tanah Suci Azure Dragon. Jika Ouyang Jun menang, bagaimana kalau Tetuasan menyerahkan sutra Kaisar Pembunuh?" Oyangba juga menanggapi ucapan sang utusan dengan berkata, "Aku pikir taruhan ini cukup bagus. Aku tidak tahu apakah yang lainnya punya ide yang bagus." Para master dari 3 sekte pun menyetujuinya. Naga harimau dan Putri Miao Miao sangat kesal. Mereka lalu berkata, "Para bajingan tidak tahu malu ini." Tapi Kinan tidak takut. Ia meminta Tetuasan menyetujuinya. Lalu Kinan bergumam, "Tetuasan, setujui saja. Bahkan jika itu 100 batu pengumpul kekuatan ditambah murid yang bisa masuk Tanah Suci Azure Dragon, itu tidak sebagus sutra peninggalan Kaisar. Utusan Tanah Suci Azure Dragon ini hanya ingin mencurinya."
Tetua San pun mendengarkan permintaan Kinan. Ia pun lalu menyetujuinya dan pertarungan pun dimulai. Kinan, ayo, biar aku lihat kekuatan dari murid yang dikenal sebagai nomor 1 di halaman luar. Ucap Ouyang Jun. Apakah Kinan mampu memenggal kepala Ouyang Jun? Sabar, pertarungan yang seru akan ada di pembahasan selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan ya.